itu dia cukup bersisik juga. Kenapa mereka bisa kayak manusia? Karena kan mereka itu ketika mengambil roh kita, mereka tuh sengaja tuh meniru roh itu agar bisa nipu-nipu manusia biar lebih banyak lagi sukma manusia yang bermuara di lautan gitu. Hai barudak paranois, bertemu lagi nih di podcast Cerita TVD. Hayo, udah makin penasaran belum tentang cerita-cerita teteh? Nu jadikan barudak galak pisan cenah. Ngomong kurang lama teh jangan main-main sama wifi tetangga saya. Teh ini, teh itu. Oke, baiklah antusiasnya. Nggak di Twitter, nggak di podcast. Aku seneng banget kalian udah rajin komen, bahkan bantu share juga. Dan jangan lupa untuk selalu dukung aku dimanapun itu. Dan kalian boleh banget untuk kasih saran, teh besok bahas ini dong, biar aku juga makin semangat nih untuk ngelanjutin podcast-podcastnya. Oke, sebelumnya sabar ya, sabar. Kita bahasnya pelan-pelan. Dari episode 1, episode 2, episode 3, bahkan sekarang episode 4. Pasti nih reaksi kalian tuh macam-macam. Ada yang memang kerasa banget berat, ada yang kerasa pusing, ada juga yang kerasa banget ini ya, lebih kayak ke bingung harus kayak gimana gitu ya. Ada juga yang biasa aja. Itu semua reaksi-reaksi yang wajar banget dirasakan gitu. Pada episode kali ini mungkin akan sedikit lebih menimbulkan efek samping buat kalian yang sensitif. Apa sih teh efek sampingnya? Bakal ngeliat hantu kah? Enggak, bukan kayak gitu kok. Tetapi lebih bentrok pada bentrokan energi atau adrenalin yang menyebabkan kita tuh kayak mual, pusing, terus juga mungkin ngerasa cemas dan mendadak kayak pengennya marah-marah aja, dan bisa juga jadi cepat lelah. Makanya sebelum kalian dengarkan podcast aku, mungkin kalian harus dalam keadaan bersih dulu, dan kalau mau pakai headset. Kalau ngerasa takut ada yang ngikutin dengar, oke? Kalian bisa pause sejenak dan juga kalian ambil air putih untuk menetralisir kalau ada hal yang tidak diinginkan. Oke? Sudah siap? Yuk, kita mulai. Semua kehidupan gaib, bila kita pelajari dan dicoba untuk diimajinasikan, memang selalu tidak jauh dari kata tidak masuk akal. Ya, itu sih benar ya, karena sesungguhnya akal dan pikiran manusia sejatinya itu dibatasi. Tidak semua diberikan akses untuk melihat lebih dalam betapa sempurnanya ciptaan Tuhan akan alam dunia ini. Sebenarnya sih tidak masalah dan jangan disesali juga. Mungkin untuk kalian yang sudah menyadari, ini semua adalah soal ujian dari kepercayaan. Ya, tapi bisa kalian lihat sendiri lah ya, sudah dibatasi, tapi banyak banget yang masih merasa sombong, merasa paling benar, dan merasa sangat angkuh terhadap diri sendiri. Jika kalian bisa membuka pandangan kalian tentang alam dunia ini, semuanya itu saling bersinergi satu sama lain dan mempunyai batas masing-masing. Makanya nih, seperti awal aku jelaskan bahwa bangsa jin itu kerjanya itu bukan hanya ngurusin atau ikut campur dengan manusia saja, tapi banyak dari mereka yang sangat senang banget untuk berkontribusi menjaga keseimbangan alam dunia. Coba deh kalian bayangin bagaimana jika laut dan langit tidak terkontrol. Padahal seperti yang kita tahu, kalau bumi ini 71%-nya ditutupi oleh lautan yang luas. Kalian bisa bayangin kan kerajaan laut sebesar apa kalau 71% bumi ini banyaknya oleh lautan. Wow, jadi merinding, ya kan? Semua mempunyai tugas masing-masing untuk menjaga dan merawatnya. Seperti contohnya, kita manusia sendiri yang bertugas dan yang hidup di daratan bumi ini. Bila berbicara tentang lintas dimensi, mereka yang bersemayam di langit maupun lautan sejatinya menganut sistem kerajaan. Tetapi, tidak jarang juga loh dari mereka yang hanya memilih hidup berkelompok ataupun seperti komunitas pada umumnya. Kerajaan yang dimaksud bukan hanya ada satu di dunia, tapi bisa dibilang ratusan bahkan ribuan. Seperti yang ada di Nusantara kita sendiri. Banyak dari kalian yang sudah mengetahuinya, Kerajaan Laut Selatan yang dikuasai oleh Nyai Ratu Kencana Sari atau Kencana Ratu Kidul, dan Kerajaan Laut Utara Jawa Tengah yang didominasi oleh Kanjeng Ratu Dewi Lanjar.
Mungkin banyak dari kalian yang ngerasa bahwa apakah itu hoax semata atau mitos semata? Karena banyak banget nih para tetua kita, orang tua kita itu selalu mengingatkan tentang bagaimana sih di pantai, bagaimana sih di laut, dan larangan-larangannya. Kalian juga pastilah ya sering dengar, jangan sendirian ke laut, jangan juga pergi gitu aja tanpa ada pengawasan. Kalian tetap harus didampingi oleh orang ya, jangan sendiri. Oke? Perlu kalian ketahui juga, Kerajaan Laut Selatan itu bukan hanya ada di selatan Yogyakarta aja loh, tapi daerah kekuasaannya jauh lebih besar daripada itu. Banyak yang menyaksikan teritorial tersebut membentang dari Laut Sumba sampai ke Laut Utara Pulau Sumatera. Jadi bisa kalian bayangkan sendiri bagaimana besarnya cakupan kekuasaan tersebut. Aku pernah lihat waktu itu pergi ke salah satu pantai yang terkenal banget di Indonesia. Mungkin kalian bisa tebak lah ini pantai apa. Di sana aku melihat getarannya dan juga bagaimana penjaganya, pengawal lautnya itu benar-benar welcome banget ke aku. Di situ awalnya aku ngerasa berat banget dan aku ngerasa memang aku nggak bisa pingsan, tapi aku hanya kaget dan takut terbawa oleh arus mereka saking kuatnya. Di situ aku menyadari bahwa apa yang aku lihat ini hanyalah 2% dari kebenaran yang ada. Di sana aku disambut oleh sesosok makhluk yang tinggi besar dan juga bisa dibilang karena dia penjaga laut, jadi waktu itu dia cukup bersisik juga. Di sana dia bilang sama aku untuk hati-hati dan tetap menjaga tata krama di sini. Karena waktu itu keadaan aku lagi tidak bersih, jadi lagi datang bulan juga. Jadi bisa kalian tahu lah ya kalau perempuan itu lagi nggak bersih pasti banyak banget yang ngikutin. Makanya aku diperingati untuk jangan pergi jauh-jauh dan tetap mengingat Tuhan Yang Maha Esa gitu. Jadi mereka itu sejatinya kalau mereka dari golongan atas itu tuh baik banget loh, tapi kalau dari kalangan bawah mereka tuh akan sering iseng. Makanya kalau ada ngerasa kaki kayak ditarik ataupun ngerasa kok tiba-tiba kita harusnya di tengah ya, itu pasti ada mereka-mereka yang benar-benar ngusilin kita gitu. Kebanyakan bangsa jin yang bersemayam di laut juga merupakan dari golongan putih atau bisa dibilang memiliki perwatakan yang santun dan baik kalau kita sopan. Seperti yang aku bilang tadi, ketika aku baik-baik saja datang ke sana tuh tidak niat apa-apa loh. Aku waktu itu sedikit ada kerjaan, jadi aku lihat ke sana dan ngerasa bahwa oh ternyata pantainya tuh begini ya gitu. Saking luasnya aku pusing dan mereka say hello sama aku karena akunya juga sopan, akunya juga nggak ngapa-ngapain, jadi mereka ngerasa aman. Jangan berikan rasa nggak aman sama mereka ya, pokoknya hati-hati. Tetapi nggak jarang juga dari mereka berasal dari golongan hitam yang suka usil. Nah itu tadi yang aku bilang. Jadi mereka mengambil arwahnya dan juga jasadnya juga nggak jarang dikembalikan, tapi arwahnya tidak dikembalikan. Ya itulah jahatnya mereka-mereka itu. Entitas penghuni lautan bisa dibilang tuh lebih kuat daripada di daratan. Mungkin karena mereka jarang sekali merasakan hidup berdampingan dengan manusia. Maka dari itu akan sangat lebih ekstrim ketika kalian ingin mencoba untuk beruji nyali dan merasakan sensasi ditinggal sendirian di tengah lautan pada tengah malam. Waktu itu aku sekitar sore hari aja nih aku udah merasa bahwa ada yang aneh dan aku ngerasa kayak berat banget. Itu sore loh. Kalau malam waktu itu aku ngeliat pantainya lagi, aku ngerasa kayak ada bisikan-bisikan jahat yang ayo yang kesini gitu kan. Dan aku nggak mau terkecoh karena aku punya kekuatan sendiri dan aku nggak mau ditipu-tipu sama kalian gitu. Jadi aku benar-benar ngucap-ngucap dalam hati, aku benar-benar berdoa supaya aku nggak kenapa-kenapa. Itu sebabnya aku jarang banget untuk mau lama-lama di pantai, di laut, di sungai, karena aku merasa aku nggak betah dengan banyaknya hal-hal yang ada di sana gitu. Kebanyakan mereka sih bisa nipu kita nih berpura-pura jadi manusia. Dan kenapa mereka bisa kayak manusia, karena kan mereka itu ketika mengambil roh kita, mereka tuh sengaja tuh menghirup roh itu agar bisa nipu-nipu manusia biar lebih banyak lagi sukma manusia yang bermuara di lautan gitu. Makanya juga sifat-sifat penjaga wilayah di sana itu lebih mengayomi dan lebih mengasihi gitu, bukan yang tipikal iseng, karena kan mereka juga menjaga
kerajaan. Sebelumnya juga aku tuh sudah izin sama ibu pendamping, Ibu Ratu untuk menceritakan sedikit bagaimana gambar penghuni lautan dan juga beliau berpesan untuk jangan sedikit pun melupakan sejarah. Nusantara ini kaya dan terus jaga lestarikan daratan ini. Banyak sekali orang yang mengeksploitasi lautan, terus juga pantai dan sebagainya. Kerajaan-kerajaan bawah juga merasa bahwa ekosistemnya terganggu dan pastinya akan menggagalkan berbagai rencana manusia. Ada saja yang bisa mereka lakukan. Makanya kita harus melek dengan sejarah, dan kalau kalian mungkin percaya tidak percaya dengan cerita ini ya tidak masalah. Yang penting kalian harus tahu bahwa makhluk gaib itu ada nyatanya. Begitu. Sosok-sosok dayang dan juga prajurit dari Ibu Ratu Kidul itu bermacam-macam loh. Ada yang full sosoknya kayak manusia banget, yang cantik, pakaiannya tuh super anggun, dan ada juga sosok manusia berkaki ular dan memegang benda sejenis trisula. Dan ada juga yang berparas seperti hewan laut yang menyeramkan. Dan yang pasti nih, di mana-mana namanya juga kerajaan pasti selalu mempersiapkan prajuritnya untuk berperang melawan kerajaan lain yang ingin mengusik tanah Nusantara. Waktu itu di Twitter aku pernah cerita bahwa keberadaan siren atau mermaid dan sebagainya itu nyata adanya ada, tapi dia itu berada di bawah sekali lautan, dan mereka itu tidak ada di Indonesia, tapi mereka ada di negara lain. Makanya kerajaan-kerajaan antar negara itu bentuknya sangat berbeda. Jadi jangan kalian harap itu bentuknya sama loh ya. Indonesia atau di negara manapun itu pasti berbeda. Dan di negara kita salah satu yang bentuknya masih terbilang sangat normal daripada yang lainnya. Lautan di bumi ini kan juga luas, dan pastinya banyak banget lah kerajaan-kerajaan. Mungkin kita hanya baru tahu itu 1%, yaitu di negara kita sendiri. Penjaga laut beserta penghuninya itu bisa dibilang sangatlah baik, benar-benar baik. Gak jarang juga mereka turut membantu manusia yang batinnya memang memerlukan sekali pertolongan dengan rasa ikhlas. Atas izin yang diberikan oleh Tuhan Yang Maha Kuasa, mereka akan senantiasa membantunya. Seperti contoh, diberikan rezeki bagi para nelayan ikan yang banyak secara tiba-tiba, dan masih banyak lagi. Kalian mungkin pernah menemukan fenomena, loh kok tiba-tiba ada banyak ikan ya di laut ini atau di pantai ini dan sebagainya. Bisa saja mereka sedang berbaik hati dan membantu para nelayan yang kesusahan. Jadi bukan hanya tentang ini saja ya, banyak yang bilang menyambungkan itu tentang musibah, atau banyak yang bilang oh hati-hati itu pasti ada maunya. Tidak selamanya seperti itu. Yang penting ikan-ikannya itu masih tergolong normal, itu berarti demi kebaikan. Tapi kalau tidak normal ya wallahu alam, bisa saja itu pertanda yang buruk. Kali ini aku akan membahas fenomena yang berada di langit, atau bisa kita bilang kerajaan langit. Fenomena yang terjadi di lautan selalu tidak lepas dengan apa yang terjadi di langit. Dan ya, di situ banyak banget misteri yang mungkin banyak orang awam yang tidak tahu. Mereka yang bersemayam di langit adalah para makhluk yang bisa dibilang 1000 kali lipat lebih kuat kesaktiannya dari apa yang ada di daratan dan juga di lautan. Kenapa aku bisa bilang begitu? Karena kebanyakan fenomena alam terjadi yang berhubungan dengan langit tidak luput dari perbuatan dan salah satu dari tugas mereka. Kekuatan mereka bisa menembus lintas antar dimensi, yaitu dimensi gaib dan juga dimensi kita, manusia. Tapi tetap ya, seberapa sakti pun mereka, aku sih lebih memilih memanggil mereka dengan sebutan jin langit. Sebagai manusia biasa, kita tidak bisa memprediksi sesuatu yang akan terjadi di langit. Mungkin ramalan cuaca di televisi mengatakan besok mau ada badai besar melanda kota tersebut. Tapi kenyataannya hanya hujan deras yang terjadi. Kita tidak bisa memprediksi sebelumnya karena batasan akal pikiran tersebut. Alhasil, kita hanya bisa menganalisa kejadian tersebut seperti fenomena angin tornado yang terjadi kemarin di negara A disebabkan oleh faktor B dan yang mengarah ke C. Tapi kalau dipikir lagi, takdir alam tersebut kayaknya mah bukan hanya berlaku di langit aja ya, tapi dalam kehidupan pun terjadi. Awal tahun kita masih bisa meluapkan canda tawa, berpergian ke sana ke sini tanpa memperdulikan tanda-tanda yang telah terjadi. Dan boom, nothing else to do. Banyak analisis dan spekulasi bermunculan setelahnya sampai hari ini.
Negeri langit, kalau kalian bisa lihat dengan menggunakan mata telanjang, itu berlapis-lapis kedudukannya. Tiap langit mempunyai kehidupan masing-masing. Jangan kalian bayangkan bahwa lapisan langit yang dimaksud adalah lapisan atmosfer bumi ya, itu beda cerita loh. Dan jangan pula dibayangkan bahwa lapisan langit tersebut membentang ke atas, tetapi lebih seperti kalian memasuki gerbang satu persatu. Waktu itu, aku pernah melihat bahwa ada salah satu padepokan yang dikhususkan untuk mempelajari agama lewat media spiritual. Semua muridnya diberikan bekal dan ilmu untuk mengasah kesensitifan terhadap dunia gaib. Dan pada suatu ketika, mereka mencoba untuk menembus setiap lapisan langit, dan ya, gak ada yang berhasil, itu sudah keburu kelempar oleh namanya penjaga gerbang langit. Jadi kalian bisa lihat ya bahwasanya tidak semudah itu loh untuk ditembus negeri tersebut, meskipun kita sudah sekolah spiritual dan sebagainya, tapi tetap penjaga-penjaga langit sangat menjaga ketat apa yang terjadi di sana. Jadi tidak sembarangan orang yang bisa ke sana. Kalau nggak kuat nih bisa mimisan, bisa pingsan, banyak deh. Yang paling parahnya sih bisa gila. Ya, semua makhluk langit bukan main-main loh dan luar biasa kekuatannya. Semua makhluk langit berasal dari golongan jin putih. Perwujudan mereka berbentuk tinggi besar melebihi gedung-gedung. Paras dari makhluk langit biasanya sangatlah menawan, gagah, dan tegas. Sama sekali tidak ada yang menyeramkan, dan rata-rata hidup lebih dari ribuan tahun. Makanya banyak yang mengkategorikan mereka sebagai jin purba. Pasti kalau kalian nih, para wanita bisa melihat salah satunya, bisa dibuat terpukau deh sama bentukannya. Mereka juga mengatur keseimbangan alam langit dan gak jarang juga loh mereka itu memberikan pertanda kepada manusia. Contohnya seperti fenomena ditampakkannya sebuah awan yang aneh atau berbentuk lavas dan sebagainya. Itu bisa saja pertanda dari mereka agar kita sebagai manusia harus lebih hati-hati ke depannya. Karena bencana itu bisa terjadi kapan aja dan di mana aja. Banyak mitologi dan cerita-cerita legenda zaman dahulu yang berasal dari langit. Kalian pasti sudah tahu lah ya dari para orang tua yang sering banget menceritakan kepada anaknya fenomena-fenomena zaman dahulu. Semua mengisahkan hal yang sama, seperti contoh Dewa Indra dengan trisula petirnya, Thor dengan kekuatan yang bisa memanggil petir, Dewa Zeus dengan kesaktian yang bisa melemparkan petir, dan masih banyak lagi. Ya, apa yang mereka tulis dan mereka ceritakan itu memang benar loh perwujudannya. Pusaka mereka dan makhluk langit sejatinya adalah sosok ular yang mempunyai kesaktian untuk bergerak secepat kilat. Dan sekilas mereka digunakan untuk menyerang terlihat seperti sambaran petir. Adapun hewan-hewan gaib yang ada di langit itu mempunyai wujud yang bagus-bagus. Semuanya identik mempunyai sayap seperti naga yang bersayap, harimau bersayap, kuda bersayap, dan juga burung api yang mempunyai bentengan sayap begitu jauh. Mereka pun turut serta dalam menjaga keseimbangan alam. Sering sekali sosok tersebut bersama dengan hewan gaib, penjaga lautan yang turun langsung ke lapangan untuk menegur dan memberikan sanksi bila mana ada jin maupun fenomena gaib yang melewati batasannya. Seperti contohnya, ilmu sihir hitam ataupun biasa kita sebut dengan santet, itu tidak bisa digunakan lintas pulau. Hukuman yang diberikan berupa kurungan penjara di bawah tanah ataupun diasingkan ke pulau-pulau gaib yang tidak berpenghuni. Banyak sekali fenomena-fenomena yang terjadi di langit, lalu kemudian di laut, di darat, dan sebagainya. Kadang kita sebagai manusia ini suka nggak sadar bahwasanya, oh itu tanda-tanda alam, oh itu ternyata tanda-tanda bencana dan sebagainya. Kita manusia itu selalu merasa kehidupan kita saja yang lebih penting, padahal banyak yang jauh lebih penting dari itu selain diri kita sendiri. Selagi kita menjadi makhluk yang baik-baik, kayaknya kita akan jauh sih dari gangguan-gangguan makhluk yang paling gak enak itu. Dan perlu diingat, seperti makhluk-makhluk mitologi yang telah melalui riset oleh para profesor, sebenarnya apa yang ditulis pada di zaman dahulu itu adalah hal yang benar adanya dan ada wujudnya. Hanya saja wujudnya sudah berbentuk gaib ya, tidak wujud yang nyata. Dan di zaman dahulu itu sihir-sihirnya lebih pekat dan juga bisa bikin kita sebagai manusia itu ngerasa,
wah makin gak masuk akal gitu kan. Kita yang dengar cerita gaibnya aja sering menyangkal bahwa gak ada nih yang begini nih, gak ada. Padahal semakin kita banyak tahu, semakin tuh kita gak tahu apa-apa. Kita hanya tahu beberapa persen yang ada di dunia ini. Selebihnya menjadi rahasia alam dan juga menjadi rahasia yang maha kuasa. Maka sebaik-baiknya kita tetap ya, kita harus percaya bahwa mereka itu ada. Tapi tidak untuk digunakan untuk hal-hal jahat loh. Harus ingat ya.